Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Oke teman-teman semuanya, thank you yang selalu stay tune di channelku, dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku. Halo semuanya, salam kenal, aku Mia ya. Seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. File nomor 1 yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Di sini ada Lalita, the Red Goddess ya. Ini file nomor 1. File nomor 2 yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Di sini ada Sapu ya. Oke, ini file nomor 2, cantik sekali. File nomor 3 yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Oke, hampir aja jatuh. Ada Dakini ya. Oke, bisa dipilih ya. File nomor 1, 2, dan 3 yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Aku ngerasa di sini tuh kayak aku ngerasa kayak apa ini ya, kayak rasa-rasa seseorang yang memiliki keibuan yang tinggi ya. Aku ngerasainnya kayak seseorang yang selalu memberikan unconditional love, yang memberikan ketulusan. Kamu itu seseorang yang tulus banget hatinya. Aku ngerasa di sini juga kalian nggak gampang ngejudge orang, bener-bener apa ya, sosok yang membuat nyaman dan juga memberikan cinta ke semua orang. Yang aku ngerasa seperti itu, bener-bener sosok keibuannya tuh tinggi gitu yang aku rasain di sini ya. Oke, seperti biasa silahkan dipilih ya file nomor 1, 2, dan 3. Kalau kalian masih bingung, masih belum yakin, bisa di pause dulu. Oke, kita akan langsung saja ke file nomor 1 ya. Untuk file nomor 1 yang membuat mereka jatuh cinta padamu, Lalita, the Red Goddess ya. Playfulness is a spiritual power. Laughter lets me back to the light. Jadi ini tipikal orang-orang yang selalu memberikan keceriaan ya, keindahan akan keceriaan. Jadi orang-orang lihat kamu itu selalu memberikan rasa nyaman, fun ya, yang bener-bener kayak kemungkinan besar kalian berchartnya ada di fire sign ya, ada di Aries, Leo, Sagittarius. Pembawaannya tuh ya sangat energik, passionate, seksi, cantik. Aku ngelihatnya itu seseorang yang bener-bener bright banget ya, orang yang ibaratnya nggak kelihatan yang sangat kayak apa ya, sangat divine banget, yang sangat bener-bener kamu seseorang yang sangat bijaksana dengan bukan hal-hal yang seperti itu, tapi bukan berarti kamu gak bijaksana ya, tapi yang aku tangkap gitu ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu adalah ketika kamu juga berani untuk kayak memberikan lontaran-lontaran jokes ataupun hal-hal yang mungkin kayak apa ya, kayak fun gitu, yang ya emang kenapa nggak boleh kayak gitu-gitu, apa ya, ada hal yang kayak sangat menggoda tapi nggak murahan gitu. Aku ngerasa tuh kayak energi yang kayak seseorang yang memang mudah untuk ketawa ya, suka melemparkan kata-kata yang simple, fun, dan aku ngerasa di situ memang ada kayak semacam apa ya, walaupun itu kelihatan kayak dangkal gitu, kelihatan kayak sekedar gitu, kayak seorang yang kayak nggak punya apa nih, tingkat kedalaman berpikir atau bagaimana gitu ya, kelihatan kayak sangat bijaksana, sangat spiritual banget kayak gitu. Memang enggak, tapi sebenarnya kalian mempunyai tingkat spiritual yang baik sekali. Karena itu mereka ketika melihat kembali, ternyata gitu ya, tampak keluarnya kalian seperti itu karena kalian juga punya kayak semacam cerita di balik itu semua. Jadi ada makna yang tersirat ketika kalian memberikan itu gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang nggak bisa dijudge dari awal. Memang kamu itu kayak berlayer-layer ya.
Jadi pembawaan orang yang sangat cantik, seksi, fun, bener-bener enak ya, diajak ngobrol enak, dibawa kocak-kocakan enak. Kalau kamu lihat di sini ya, bener-bener ya terlihat kayak sangat terbuka, sangat ramah, sangat fun gitu yang aku ngerasain di sini. Bener-bener kayak seseorang yang kayak welcome gitu ya, yang ayo berteman denganku, halo kamu siapa, kayak gitu. Sangat bener-bener ngebuat orang tuh kayak apa nih, penampilan kamu, presence kamu tuh kayak mengundang, memang membuat orang banyak banget yang jatuh cinta sama kamu gitu. Aku ngeliat di sini ada kayak semacam apa ya, proses transformasi yang kalau kamu lihat di sini ya, ada banyak kupu-kupu ya, kupu-kupu hijau biru. Dan di sini ada beberapa jenis kupu-kupu sih, ada juga yang warna yang lain juga. Dan dia walaupun sangat terlihat ramah, bener-bener cantik, fun seperti itu, dia pegang anak panah loh di sini. Jadi orang lain juga tahu kamu itu pembawaannya itu juga cukup waspada. Kamu udah tahu nih mana nih yang kira-kira apa ya, bisa kamu berikan energi yang baik, mana energi yang dia udah cross the line gitu. Jadi kamu kayak energi yang siaga tapi sembari senyum gitu, kebayangkan. Jadi orang tuh nggak ngira kalau tiba-tiba ketika misalkan kamu mungkin lagi flirting, lagi apa ya, lagi melontarkan mungkin jokes-jokes yang kamu juga berikan ke mereka, merekanya keterlaluan, gak ngehormatin kamu udah siap langsung memberikan batasan itu langsung. Dan kamu orang cukup terbuka untuk langsung ngomongin itu ke mereka. Jadi cukup savage ya. Pemberani yang aku ngerasain. Warnanya itu kamu ramah, fun, cantik, seksi, pemberani, berjiwa kesatria ya. Dalam artian berjiwa kesatria itu gimana gitu ya kak ya. Kalau cewek berjiwa kesatria, kamu tuh tahu bagaimana caranya melindungi diri kamu sendiri, menghargai diri kamu sendiri, melindungi, menjaga. Jadi kalau ada yang nggak cukup menghormati kamu atau dia udah cross the line, kamu langsung stand up for yourself, langsung kamu bisa tegas. Perlu galak-galak deh, perlu kamu gigit-gigit deh. Gigit. Oke, aku ngerasain ini apa ya, tipikal orang sangat fun banget, bright banget, banyak banget yang pengen jadi temannya kamu. Mereka senang banget dengerin suara ketawanya kamu ya. Berarti ini tipikal orang-orang extrovert ada di sini juga ya, karena pembawaannya tuh rame gitu yang aku ngerasain. Pembawaan kamu itu yang tadinya mungkin suasana mencekam atau bagaimana, ketika ngedenger kamu ketawa atau kecekikikan lagi nahan ketawa atas satu hal gitu ya, mungkin lagi serius-seriusnya, terus kamu gak nahan gitu kan, itu tiba-tiba bisa jadi kayak memecah suasana yang bikin mereka jadi bisa melepaskan apa yang mereka udah tahan gitu ya. Ada kayak pembawaan yang apa ya, kamu tuh memang jadi kayak semacam pionirnya untuk melakukan suatu hal gitu ya, konyol-konyol deh gitu ya, mungkin kamu sering dikorbankan dikorbankan teman-teman gitu kan atas kekonyolan atau apapun gitu. Ini tuh kayak vibe seorang entertainer juga ya, yang kayak ya berani di jokeskin, di ledek-ledek, di apa, kayak stand up comedy, it's okay gitu. Kamu nggak terlalu banyak apa ya, take it personal gitu, nggak gampang tersinggung, asik sama kamu yang aku ngerasain ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi. File nomor 1 yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. File nomor 1 yang membuat mereka jatuh cinta padamu. File nomor 1, aku ngeliatnya di sini rambut kalian indah sekali. Rambutnya kamu, matanya kamu sangat menggoda. Aku ngerasain bibir kamu juga, kayaknya kalian seringnya pakai lipstick warna yang menggoda, dan kebanyakan dari kalian memang lumayan bervolume ya bibirnya gitu. Dan juga kalian banyak yang mancung juga. Mukanya kalian memang bentuknya bukan bentuk lonjong ya, agak sedikit hati gitu yang aku ngerasain. Oke, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Oh ya, ada beberapa dari kalian yang emang jago nari,
Aku ngerasain jadi jatuh cinta di merekanya ya. Oke, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pile nomor 1. Oke, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Oke. Aku ngerasa di sini yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu umur berapapun tuh kayak anak muda sih pembawaannya, yang kayak fun ya, kayak go getter juga gitu. Kau pengen satu hal, langsung ada King of Fire ya, luar biasa di sini, berapi-api sekali pile nomor 1 ini ya. Kemudian di sini ada call, ada angka 20, mungkin angka yang signifikan juga buat kamu. Dan di sini ada Four of Air atau Four of Swords ya, kalau di tarot deck yang biasa. Oke, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu itu orang yang passionate, kamu orang yang risk taker, kamu orang yang dewasa dan pemberani, akan melakukan suatu hal yang memang kamu menurut kamu itu harus dilakukan. Tipikal orang yang adventurous, yang aku ngerasa itu suka melakukan take a leap of faith ya. Jadi ketika orang nggak berani untuk melakukan itu, kamu berani. Kalau ketika kamu yang itu suatu hal yang kamu yakini gitu. Karena di sini ada call juga, kamu tuh kayak mendapatkan apa ini, kayak semacam ide atau vision terkait apa yang ingin kamu manifestasikan di masa depan, dan kamu bener-bener go-getter banget, ingin mencapai dan mendapatkan harapan dan keinginan kamu itu bener-bener kuat. Jadi ngebuat orang lain tuh kayak apa ya, sebenarnya agak apa nih ya, ketar-ketir gitu, karena ngelihat kamu aja harus ngelewatin itu semua, itu tuh kayak ngeliatin kayak anak kecil lagi berjalan deket-deket tangga gitu ya, takut kalau dia tiba-tiba bakal jatuh di situ. Jadi kayak energinya itu, pembawaan orang-orang sekitar kamu jadi pengen kayak ngelindungin kamu, pengen ngasih tahu kamu hati-hati, dan jadi takut untuk kamu gitu loh yang aku ngerasain. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu kayak apa ya, ada pembawaan childlike ya, kayak kayak anak kecilnya dalam artian bukan berarti kamu itu nggak dewasa ya, tapi kamu itu ada di diri kamu kayak semacam innocence ya, anak kecil ketika bermimpi sesuatu hal dan mengawali sesuatu hal itu, kamu punya optimisme yang lumayan besar. Jadi kamu sendiri ngeprotek diri kamu dari energi orang yang cukup pesimis. Ketika semakin besar orang kan semakin pesimis ya, dan nggak kayak anak kecil yang kayak apa ya, ketika dia udah berharap sesuatu hal, aku pengen nanti gede-gede jadi presiden, aku pengen nanti gede-gede aku punya unicorn gitu kan, itu kan sering dipatahkan lah ya seiring waktu sampai gede. Nggak mungkin kan tiba-tiba kamu nanya ke teman kamu yang kuliah, kamu nanti mau beli apa, unicorn gitu kan, bakal diketawain orang sekitar kan. Jadi kayak udah banyak tereliminasi gitu ya, kayak semacam mimpi-mimpi kita di masa kecil. Nah aku ngeliat kamu cukup protek tentang mimpi-mimpi kamu itu, kamu cukup protek di bagian inosensnya diri kamu, untuk kamu tetap pegang menjadi apa ini ya, dorongan bisa mencapai impian kamu gitu. Ada sesuatu hal di diri kamu tuh ya kayak lumayan magical ya. Jadi orang tuh sampai kayak, kamu tuh sebenarnya gimana sih, yang maunya kayak gimana, nggak mungkin ada itu unicorn tuh, nggak ada gitu loh, gemes sendiri. Cuma aku ngelihat di sini kamu pun sering kok melakukan kayak semacam apa ya, reflektif, introspeksi diri, berpikir secara logika itu juga iya. Dan mereka sebenarnya juga lihat kamu tuh ada kayak beberapa sisi lah ya, sisi kamu yang di luar memang kayak fun, ceria, sangat menyenangkan, sangat menghibur gitu ya, rame gitu. Tapi di dalam diri kamu juga ada kayak semacam kebijaksanaan, ada sifat yang juga cukup reflektif, dimana merekanya tuh kayak pembawaannya kayak gimana ya, aduh dek gitu ya. Kayak ngomong ke anak kecil gitu ya, aduh dek gitu, kamu punya impian yang sangat idealis kayak gitu,
apa iya bisa gitu. Jadi bawaannya kayak pengen ngebantu kamu untuk mencapai itu gitu, ingin meyakinkan kamu, ya udah kalau kamu pengen sesuatu hal yang seperti itu, sini aku temenin gitu loh. Bawaannya tuh kayak ingin melindungi kamu, dan juga bawaannya jadi merekanya kayak mulai mempertanyakan dirinya juga, apa iya bener ada tuh unicorn ya, jangan-jangan beneran ada, kok nih orang yakin banget sampai kayak mendedikasikan hidupnya untuk mencari unicorn. Nah yang seperti itu, jadi kayak ngebuat merekanya pun yang mungkin yang sangat cukup logik atau yang agak kontradiktif dengan kamu, jadi bertanya-tanya tentang misteri kehidupan, sesuatu hal yang ternyata magical banget ya, itu ternyata ada gitu ya. Ada hal yang kayak ngebuat mereka sisi dari anak-anaknya mereka gitu ya, itu kan selalu ada ya sampai kita besar juga, itu jadi tertrigger gitu ya untuk bermimpi kembali bersama dengan kamu, gitu yang aku ngerasain. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang memang ngebuat orang lain tuh jadi apa ya, kamu punya pengaruh yang besar untuk mempengaruhi orang lain untuk mempercayai sesuatu hal yang mungkin gak make sense gitu ya aku rasain ya. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pal nomor 1. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pal nomor 1. Oke. Aku ngerasa di sini yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pertama, jelas kalian cantik-cantik di sini. Kalian punya inner beauty yang luar biasa juga, pesona yang luar biasa. Jadi ya cukup menggoda ya. Aku ngerasa kayak gitu. Energinya kayak energi siren gitu. Kalau kalian nggak siren tuh apa sih kak? Aduh, itu nanti kamu Google ya. Jadi energinya itu cukup dark dan inviting gitu ya, agak seksi inviting orang, jadi ngegoda, jadi membuat mereka terhanyut terhadap pesona kamu. Mungkin kamu jadi sering dibilangin punya pelet mungkin, atau pakai susuk gitu ya. Kalau ada orang julid tuh ya, ngelihat ada yang cantik dikit, cakep dikit, oh sangat mempesona, dan apa bilangnya pakai susuk, pakai pelet gitu yang kerasain. Aku ngerasa juga di sini banyak yang jatuh cinta sama kamu, berarti gap umurnya lumayan besar ya. Jadi biasanya kayak gitu tuh, kalau kamu pembawaannya lumayan childlike-nya lumayan gede gitu ya, itu nge-attract orang-orang yang udah cukup berumur, yang udah lama banget ngadepin itu semua ya, hingar-bingar dunia gitu ya. Itu tiba-tiba ngebuat getaran di hatinya itu untuk kayak memulai sesuatu hal yang baru. Ada sesuatu hal yang mereka kayak lupakan sisi anak-anaknya mereka lah ya di dalam dirinya mereka itu, dan ketika melihat kamu jadi ke-trigger kembali, jadi mulai percaya lagi, mulai berharap lagi, mulai yakin untuk memulai satu hal yang baru. Itu yang aku rasain. Oke, kemudian di sini ada spirit guide yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu dianggap memang mempunyai kayak semacam kelebihan ya, terkait hal-hal yang mungkin kebanyakan orang tuh nggak ngerti. Mungkin kalian di sini juga banyak yang mempunyai intuisi yang besar atau mempunyai spiritual gift yang luar biasa, yang ngebuat mereka juga kayak mulai mempertanyakan, kok bisa gitu ya aku rasain. Yang membuat mereka juga mulai kayak percaya tentang kayak apa ini, soulmate, twin flame, terkait tentang higher being. Ada sesuatu hal yang mungkin nggak dia bisa lihat secara kasat mata, tapi bisa dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Ada sesuatu hal di diri kamu yang cukup mirroring ya, lihat kan di sini dan di sini. Jadi ada sesuatu hal di diri kamu yang dia lihat diri mereka di diri kamu gitu. Jadi mereka kayak ada merasa kayak keterikatan secara jiwa, secara perasaan dengan kamu gitu, kayak seakan connected gitu. Mungkin banyak dari kata-kata kamu yang sangat terbuka ya, yang aku lihat kalian tuh sangat terbuka dan transparan, cukup berani untuk mengungkapkan pendapat
ternyata memang mempunyai satu pendapat yang sama atau keyakinan yang sama di diri mereka yang mungkin sama ini ditekan ya, biar orang lain juga nggak tahu, karena ketika dia ngomong seperti itu mungkin akan mempengaruhi personanya mereka atau mempengaruhi judgement orang ke mereka. Sedangkan banyak orang nggak bisa untuk mengungkapkannya literally gitu yang aku rasain. Kemudian di sini ada love ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu orang yang sangat menghargai diri kamu sendiri, sangat mencintai diri kamu sendiri, tapi bukan narsis ya. Aku ngelihat kalian itu kayak seseorang yang memang penuh dengan cinta, sampai cintanya itu sampai benar-benar terasa di orang-orang sekitar kamu. Kamu seseorang yang memang sangat tulus sih hatinya ya, kayak ngebuat orang lain tuh kayak, waduh, kamu kenapa bisa bertahan dengan hati kamu yang seperti itu di dunia yang sangat kelam ini, kenapa masih hati kamu ping-ping gitu ya. Kenapa bisa bertahan dari semua kekecewaan yang ada gitu kan. Seakan-akan kayak kamu tuh tahan banting dengan apapun yang sudah mendera kamu di masa lalu gitu ya, yang membuat mereka juga sekaligus kagum sih sama kamu. Kok bisa gitu sampai di titik penghabisan kok masih tetap bisa memaafkan? Kenapa sampai detik ini masih bisa percaya tentang hal yang gak pernah kamu mungkin dapetin, atau yang memang worth it kamu dapetin gak pernah nyampe ke kamu, tapi kamu kok tetap baik aja gitu? Kenapa kamu tetap tulus aja? Kenapa kamu mau maafin? Kenapa gitu. Jadi banyak dia kadang kayak gak habis pikir tentang kamu. Cuma yang membuat mereka jatuh cinta sama kamu memang penuh dengan rasa cinta, itulah diri kamu, dan kamu tidak mengubah diri kamu berdasarkan situasi yang kamu hadapi ataupun seseorang yang datang ke hidup kamu gitu. Jadi bukannya mereka yang akhirnya mempengaruhi kamu, malah kamu yang mempengaruhi mereka gitu. Jadi ada energi yang sangat sangat bright banget, ngebuat mereka itu jadi mencoba introspeksi dirinya lebih, mencoba untuk melindungi kamu, menghargai kamu. Yang aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu tentunya diri kamu yang benar-benar beda sih sama orang lain. Itu yang aku rasain, karena kalian itu sayangnya itu bukan sesama manusia aja, tanpa melihat dia itu siapa gitu ya, tanpa ada kepentingan. Biasanya kan ada orang cukup baik ke orang lain kalau misalkan dia emang ada gunanya atau ada kepentingan lah sama orang tersebut. Yang aku lihat untuk nomor 1 nggak gitu. Kalian yang memang seseorang yang menurut aku unconditional love-nya tuh tinggi. Kamu nggak melihat seseorang dari kepentingan kamu terhadap dia atau fungsinya mereka ke kamu gitu. Yang aku lihat bener-bener terbebas dari itu semua, bahkan kayak kepikiran memanfaatkan orang lain pun enggak kamu gitu. Walaupun kamu orangnya lumayan berpassion gitu ya, punya harapan, punya impian, tapi nggak ada tersirat gitu ya, terlintas di kepala kamu untuk memanfaatkan orang lain gitu. Jadi kamu bener-bener ngasih energi bener-bener pure gitu yang aku rasain. Dan purenya kamu itu dirasakan banget, apalagi sama orang-orang yang selama ini udah jadi king of fire juga, yang bener-bener udah ngadepin banyak penipu di dunia ini, banyak vampire energi, banyak orang-orang yang sangat toksik, sangat negatif. Ketika mereka juga dealing sama kamu kayak segala sesuatu hal yang toksik di pikiran mereka itu tuh mulai jadi tersingkirkan, mulai jadi ibaratnya tersaring jadi lebih jernih lah ya, gara-gara kamu. Aku ngerasain kamu tuh punya dampak yang besar banget. Bahkan aku ngerasanya tuh bukan antar sama manusia aja, tapi kayak ke bumi, ke hewan. Kamu bahkan memberikan rasa cinta yang sama. Maksudnya sama tuh, kamu tuh benar-benar pembawaannya tidak menyakiti hewan, atau ada rasa yang sayang sama hewannya tuh juga sama gitu ya, sama kamu ketika kamu
sangat merawat dan menghargai juga dari tanaman atau sekitar atau lingkungan. Jadi aku ngerasa tuh kayak energi yang bener-bener seluruh kehidupan kamu memang dipenuhi dengan rasa cinta di diri kamu sampai kayak keluar, sampai di sekitar diri kamu, yaitu orang-orang, lingkungan, bahkan juga hewan, semuanya mendapatkan semacam rasa cinta atau kasih sayang dari kamu. Yang aku rasa compassionate-nya kamu tuh tinggi banget, ngebuat semua makhluk bahkan kayak nyaman sama kamu gitu. Yang aku rasain tipikal orang yang fun, energik, tapi pembawa damai, itu yang aku rasakan ya. Oke, kita akan lanjut. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pile nomor 1. Pile nomor 1, war. I am now available to receive all who can benefit from my war. Use me to relieve suffering on the planet. May all who need me find me. The divine is my complete source for all prosperity and will provide. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tipikal orang yang cukup mandiri, workaholic bisa jadi, tapi ternyata kamu pun kalau kerja sembari fun-fun juga. Jadi ya kalau dibilangin workaholic nggak yang serius-serius banget, yang bener-bener ngebuat diri kamu tuh kayak 1 kali 24 jam kamu akan berkutat di depan laptop atau di depan PC atau pekerjaan kamu dengan serius gitu, yang bikin kepala kamu jadi botak. Nggak begitu. Aku ngerasa ini sesuatu hal yang memang kamu kerjakan karena kamu memang passion di dalamnya. Jadi bukan sesuatu hal yang membuat diri kamu terpenjara ketika kamu bekerja. Kamu seseorang yang memang bekerja sesuai dengan apa yang kamu suka, apa yang kamu passionin gitu. Dan aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tuh tahu apa yang kamu suka. Nggak semua orang tahu apa yang mereka passionin loh. Dan kamu tahu dan kamu lakuin, ditambah lagi kan mereka jadi berpikir, aku sebenarnya passionnya aku tuh membuat makanan pastry gitu loh gitu ya, kenapa aku nggak bisa gitu, walaupun kerjaan aku mungkin di pasar saham yang kayak gitu kan. Jadi mereka kayak mulai kayak dia aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Dan mungkin kamu yang kayak ngedorong mereka yang ya nggak apa-apa, mau umur kamu berapa segala macam ya, kalau kamu bisa lakuin lah, ngapain harus ditahan lagi gitu. Jadi cara kamu berkomunikasi pun nggak yang kaku-kaku amat ya, kamu seseorang yang cukup ketika berkomunikasi cukup mendorong, cukup persuasif, dan cukup memotivasi mereka dengan cara yang cukup, nggak yang bener-bener dimonitoring gitu ya, atau gimana katanya kemarin pengen nyobain ngelamar kerja lagi gitu ya, nggak rese gitu. Kamu pembawaannya free ya, berjiwa bebas tapi bertanggung jawab gitu, yang aku rasakan dari dalam dirimu ya. Kemudian yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pile nomor 1. Oke. Di sini ada sanctuary. A sanctuary resides inside you no matter what is happening. This inner temple beckons you to enter. Take a deep breath, enter and sit down on the throne of your own heart. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu selalu kayak menjadi tempat yang selalu mereka tuju ketika curhat, ketika mereka ada masalah, ketika mereka berbuat dosa gitu ya. Ketika mereka kesel sama seseorang, ketika mereka happy, semuanya mereka tuh bawaannya curhatnya pengennya ke kamu. Kamu orang yang mereka cari ketika ada sesuatu hal di dalam diri mereka yang mungkin baru mereka lakukan, yang paling update, ataupun ketika butuh insight. Pokoknya yang mereka ingat, yang bisa available, yang bisa mereka andalkan, yang bisa memungkinkan untuk menjawab ini, kayaknya kamu gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu itu dimanapun kamu berada,
kapanpun itu, mau itu waktunya tengah malam, kamu jauh, kamu dekat, pasti kamu mengusahakan untuk membantu mereka atau ada buat mereka gitu. Jadi ketika orang-orang ngerasain kayak semacam keresahan gitu ya, merasakan ada suatu hal yang sulit bikin merekanya jadi sulit tidur, ada yang penuh dengan butek gitu kepalanya, selalu larinya ke kamu karena kamu tuh bisa memecah bukan memecah keheningan aja karena kamu rame ya, tapi ini kayak semua yang ruwet itu jadi plong ketika ada kamu. Entah kamu nanti nimpalin pakai jokes, entah nanti kamu ngasihin solusinya, entah itu tiba-tiba kamu distract mereka juga, entah memang dari dengar suara kamu aja mereka ya tuh udah happy gitu, yang aku ngerasain. Apalagi ketawa kamu ya, itu yang aku rasakan. Oke. Kebanyakan dari kalian memang tipikal orang yang the power of bodo amatnya tuh besar. Tapi bukan berarti nggak peduli sama orang lain yang akhirnya merugikan orang lain ya. Yang aku rasain di sini kalian itu tipikal orang-orang yang memang bisa memberikan ketenangan ke orang lain untuk jangan terlalu banyak dipikirin deh gitu ya. Nggak semua hal bisa dikontrol juga, nggak semua hal perlu dikasihin fokus sampai segitunya banget atau perlu dipikirin juga, nggak semua hal harus dijawab juga gitu. Tinggal jalanin aja gitu, enjoy aja dengan apa yang kamu bisa jalani sekarang gitu. Aku ngerasa memang keberaniannya kalian yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu untuk menjalani hidup, untuk keep going gitu ya, untuk melakukan sesuatu hal, untuk ngebuat mereka kayak nggak usah nge-worryin sesuatu hal lah gitu, semua bakal baik-baik aja gitu ya. Jadi aku ngerasa memang pembawaan kalian mungkin yang suka cukup berani untuk melakukan sesuatu hal atau cukup bisa bertahan untuk melakukan suatu hal, itu juga jadi menginspirasi banyak orang dan membuat mereka jatuh cinta sama kamu. Karena kamu ngebuat mereka bisa melihat cakrawala yang baru, perspektif yang baru, kebahagiaan yang baru gitu ya. Oke, yang membuat mereka jatuh cinta padamu file nomor 1. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu file nomor 1. Oke. Aku ngerasa di sini kebanyakan dari kalian meskipun sangat transparan orangnya, mereka kan tahu kalau kamu itu orangnya cukup berlayer ya. Pembawaannya tuh jadi kayak pengen tahu kamu lebih lagi, pengen tahu kamu yang sebenarnya tuh seperti apa, pengen tahu daily activities kamu seperti apa, pengen tahu yang buku yang kamu baca itu apa, terusnya kira-kira prinsip yang kamu pakai itu apa aja. Pokoknya pengen lebih tahu kamu gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu kayak seseorang yang kayak masih memegang misteri di dalam diri kamu yang gak mudah untuk dibuka oleh siapapun, yang gak mudah kamu share ke siapapun gitu ya. Masih ada kesan-kesan misteriusnya gitu. Walaupun kamu mungkin orangnya fun ya, sangat terbuka dan mereka tetap ngerasa pasti masih ada nih ya sesuatu hal yang aku gak tahu, sesuatu hal yang sangat ngebuat orang lain heran gitu, kenapa kamu bisa seperti ini gitu ya, kenapa kamu bisa tiba-tiba manifestasikan sesuatu hal yang sebelumnya belum ada. Kamu yakin banget kan, orang langsung bertanya-tanya kan, kok yakin banget dan tiba-tiba beneran kamu dapetin. Tips and triknya apa sih itu bisa kamu dapetin itu? Kok bisa? Apa itu faktor luck aja atau ada sesuatu hal di balik itu? Jadi ada yang ya cukup obsesi lah sama kamu. Kamu punya pembawaan yang ngebuat orang lain jadi obsesi sama kamu ya. Oke, di sini ada langsung ada dua-duanya tuh, growth magic baru aja kan yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Aku ngerasa memang ada di diri kamu itu memang cukup magical, yang tadi aku udah bilang. Diri kamu itu cukup magical, cukup ngebuat orang lain kayak jadi percaya sesuatu hal yang di luar logika, ngebuat mereka jadi ngerasa
apakah ada ini semua yang disebutkan oleh si file nomor 1? Gimana sih cara untuk bisa memanifestasikan hal yang sangat baik dalam kehidupan? Apa ini gitu ya yang dia punya, jangan-jangan dia punya spiritual gift yang wow, jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu memang dipercaya memang mempunyai suatu kelebihan dari orang-orang biasa ya. Di sini ada growth yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu selalu berfokus pada personal development diri kamu, berfokus pada diri kamu, the best version of yourself. Kamu udah punya selalu keinginan belajar lebih lagi untuk terus berkembang di kehidupan ini. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu selalu bisa menikmati hidup dan sembari belajar dengannya. Jadi kamu bukan seseorang yang ketika menghadapi suatu rintangan langsung berhenti gitu aja. Kamu akan mencoba, meskipun itu ada satu hal yang mungkin kesalahan atau mendapatkan kekalahan gitu ya, kekalahan atau apapun pembelajaran hidup itu ya kamu lewati aja gitu, karena kamu seseorang yang yakin apapun yang akan terjadi, namanya manusia cuma bisa usaha yang terbaik, Tuhan yang menentukan. Apapun yang akhirnya nanti hasilnya ya udah jadi kehendak Tuhan juga, it's okay gitu, aku akan terima. Jadi pembawaan yang keep going terus ya, grow terus dalam kehidupan, dan kayak semacam ada semacam willingness untuk tetap berjalan berserah kepada apa yang direncanakan Tuhan, itu besar sekali gitu. Jadi kedalaman di dalam diri kamu yang masih misteri buat mereka itu jadi ngebuat mereka semakin jatuh cinta sama kamu, karena ternyata dia nggak sedangkal itu ya. Yang aku lihat kebanyakan orang-orang yang cantik, orang-orang yang seksi cuma sebatas kepentingan, cuma sebatas materi, cuma hahaha, cuma pengen funnya aja. Nanti kalau ibaratnya kayak ada duit abang senang gitu ya. Kalau nggak ada duit abangku tendang gitu ya. Nggak semua orang yang seperti itu gitu ya aku rasain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya file nomor 1. Kalian energinya enak banget, jadi kalau ngejelasin juga enak, benar-benar mudah untuk dijelaskan, benar-benar ringan dan fun, itu yang aku rasain ya. Oke, kita akan langsung ke file nomor 2 yang membuat mereka jatuh cinta padamu, Sapu ya, The Poets ya. Oke, I love every inch of my body and I love the woman in my life fiercely. Jadi kalau dilihat gitu ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, banyakkan dari kalian memang bisa memainkan alat musik ya. Kalau bisa dilihat di sini apa ini ya, kayak harpa kecil gitu yang aku rasain. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kemungkinan besar kalian memang bisa memainkan alat musik ya, berbakat untuk memainkan alat musik, dan juga musik taste-nya kamu ya juga sama kayak mereka, atau memang ada kayak semacam pembawaan yang agak cukup puitis terkait tentang diri kalian yang membuat mereka juga jatuh cinta sama kamu. Mungkin kamu juga suka bikin kayak puisi kayak aku mungkin ya, atau suka membuat lagu mungkin ya. Aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta padamu, selain kamu cantik ya, selain kamu cantik dengan rambut yang juga berwarna gelap, agak sedikit curly, panjang, beberapa dari kalian juga ada yang pendek curly ya, aku ngerasain juga
walaupun kamu nggak banyak senyum orangnya, walaupun kamu secara tampilan itu sangat apa ya, sangat cukup agak kalem, misterius, cukup yang kayak mukanya tuh bukan muka-muka orang welcome sih yang aku rasain ya, tapi kelembutan hati kamu, kelembutan kamu yang dia rasakan itu bisa kelihatan. Energi orang-orang yang cukup romantis, yang cukup aku ngerasainnya tuh energi orang-orang yang lembutnya itu bener-bener nggak bisa diekspresikan secara apa ya, diekspresikan secara kata-kata, dari verbal, dari gerakan tubuh. Jadi kamu tuh kayak seseorang yang cukup introvert, yang mengekspresikan suatu hal dari sebuah karya, dari sebuah bentuk ekspresi yang nggak bisa langsung dinikmati langsung gitu. Jadi kayak perlu ada waktu dulu, perlu ada media dulu gitu ya, media kayak melalui lagu, melalui apa ini, kayak yang kamu tulis gitu ya di kertas, ada sesuatu hal yang memang bentuk ekspresinya itu, bentuk kreatifnya itu karena kamu memang ada pembawaan yang tidak bisa langsung mengekspresikan ke seorang, makanya kamu membentuk ekspresi kamu ke media yang lain gitu. Aku ngerasain jadi tipikal orang-orang yang karena ketertutupan kamu, jiwa kreatif yang kamu itu jadi salah satu bentuk healing kamu juga untuk mengekspresikan keluar. Itu yang aku rasain. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta padamu itu ya pembawaan kamu yang cukup romantis, cukup lembut di hati kamu, dari bentuk ekspresi kamu. Aku ngerasa pembawaan kamu yang cukup tertutup itu bikin mereka jadi kayak pengen tahu kamu lebih juga. Dan kamu seseorang yang sangat menerima diri kamu ya. Mungkin kamu udah banyak ketemu sama orang-orang yang kayak kenapa sih kamu begini, kenapa sih kamu begitu gitu ya, kayak lagunya Doraemon gitu ya. Beda itu ya. Ya aku ngerasain ya itu kan, kok Doraemon gitu ya, aku ingin begini gitu ya, aku ingin begitu gitu ya. Intermezzo aja. Aku ngerasa di sini yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tipikal orang yang cukup serius sih sebenarnya ya. Aku ngerasainnya. Jadi ketika kamu mendalami perasaan kamu lebih, itu orang nggak tahu tuh ya sampai sejauh mana kedalamannya gitu. Sampai akhirnya kamu membuat puisi, sampai akhirnya kamu membuat lagu, sampai kamu mengekspresikannya itu ke bentuk seni yang lain, mungkin dari lukisan mungkin, ataupun dari apapun yang dalam bentuk seni. Ya akhirnya membuat mereka kayak astaga, ternyata kamu so sweet, ternyata kamu romantis, ternyata kamu selembut itu hatinya ya. Jadi baru taunya tuh setelah kamu mengekspresikannya dalam bentuk lain gitu. Dan yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu sangat menikmati apa ya, feminimnya diri kamu ya. Jadi kayak ketika kamu orang yang cukup tertutup, tapi kayak kamu tahu gimana caranya melakukan self care ke dalam diri kamu. Kamu tipikal orang yang suka merawat diri kamu, suka kayak mungkin suka kutekan juga gitu ya, suka pakai make up, suka pokoknya apa ya, kayak bentuk-bentuk ekspresi yang cukup feminim itu suka kamu lakukan gitu ya, yang ngebuat diri kamu memang terlihat cantik. Kalau kamu lihat juga ya, ini pakai kayak mahkota gitu ya. Di sini dia juga kayak pakai bajunya tuh memakai kayak ada tambahan kayak selendang gitu bentuknya gitu ya, ngebuat jadi tampilannya lebih anggun. Di sini ada belt juga. Jadi aku ngerasa kamu juga menikmati lah diri kamu yang sisi feminimnya itu, mulai dari fashion ya, aksesoris, bentuk rambut, hairstylist, dari make up gitu ya. Mungkin dari kutek kamu juga beda gitu warna-warnanya. Ada hal yang memang kamu nikmati ya, sisi feminim diri kamu itu yang ngebuat pesona kamu jadi lebih lagi, ngebuat mereka jadi jatuh cinta lagi sama kamu gitu. Kamu tipikal orang yang suka pemerhati hal-hal kecil ya. Jadi mereka pun yang suka
suka hal-hal yang sangat rapi, sangat detail, sangat indah, itu mudah banget jatuh cinta sama kamu, karena kamu juga punya fokus ke arah situ. Itu yang aku rasakan ya. Untuk file nomor 2 luar biasa sekali. Mungkin kamu juga banyak yang suka pakai ini ya, kok celak sih eyeliner celak, ya ampun gitu ya. suka begitu kepala aku nih ya, ngasihin kata-katanya, aduh. Oke ya. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, file nomor 2. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, file nomor 2. Langsung oke. Dan satu lagi. Oke. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu tuh cute ketika kamu agak nervous ya. Jadi kelihatan gemes gitu. Oke, di sini ada King of Water ya. Di sini ada Transformation angka 13, mungkin angka yang signifikan buat kamu. Dan di sini ada Strength ya. Jadi sini berchartnya ada dominan di Scorpio, kemudian ada Leo juga. Oke, kebayang kalau udah ada Scorpio di sini juga ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kok kamu orang yang cukup cenderung tertutup, tapi memang semakin diem Scorpio, semakin diem semakin mempesona, semakin misterius, semakin orang jadi sangat dirimu jadi sangat mengundang orang lain untuk datang dan mencari lebih tentang kamu. Itu bagusnya Scorpio ya. Cuma memang di sini karena di sini ada Leo juga yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Jelas tampilan kamu itu aku ngerasa dari penampilan, pesona segala macam bener-bener memikat ya. Seperti tampilan Leo yang selalu pembawaannya tuh kayak anggun mewah dan sangat cantik ya, sangat terlihat kayak queen gitu yang kau ngerasain. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu seseorang yang gak banyak ngomong. Itu mungkin plus lah ya buat mereka, mungkin mereka emang suka yang begitu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu seseorang yang secara emosional stabil, dewasa, pembawaan keibuannya besar. Kamu seseorang yang tahan banting, seseorang yang sabar, seseorang yang misterius, seseorang yang cukup cukup mengalami proses transformasi yang besar dalam kehidupan kamu, dimana mungkin kamu udah banyak ujian tapi kamu tetap bisa selalu incun dengan hati kamu. Jadi kamu pembawaan orang yang kalau aku nggak incun di hati aku nggak mau lakuin gitu, buat apa gitu. Jadi seorang yang nggak bisa ibaratnya nggak bisa bohong lah sama kata hati kamu. Kamu akan melakukan apa yang menurut kata hati kamu gitu. Karena di sini ada energi dari Leo juga di Strength. Energi ketulusan kamu besar ya kepada orang lain, bahkan kamu juga banyak berkorban untuk orang lain, dan orang lain pun banyak yang menjadi saksi mata dari proses transformasi kamu ketika kamu mengorbankan diri kamu, ketika kamu harus ngelewatin semua proses yang menyakitkan. Itu semua sebenarnya sangat mengagumi kamu, mengagumi apa yang udah kamu lalui. Kamu lihat di sini ada apa ini ya, sebenarnya aku ngerasa Poseidon kali ya, soalnya udah ada senjatanya di sini. Dia bahkan sangat menghargai si ikan kecil di sini, bener-bener kayak ada pembawaan dari matanya, sorot matanya, semua tuh kayak rasa kasih sayang gitu ya. Gak banyak diekspresikan memang, tapi tetap akan terus melindungi, akan terus peduli, akan terus menjaga gitu. Jadi aku ngerasa pembawaan kamu yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu sosok orang yang sangat strong banget. Kekuatan hati kamu itu yang ngebuat kamu bisa ngarungin semua hal ya. Kebayang nggak, kayak ibaratnya tuh kayak
Seorang ibu bisa gendong anak sembari masak, sembari apa bisa dalam satu waktu, ngedengerin anak yang satu lagi mungkin nangis gitu ya, bisa tetap sabar ya. Bener-bener punya kekuatan super seorang ibu gitu ya. Itu yang kamu bisa mereka lihat gitu dari cara kamu menghargai orang, mencintai orang, melindungi orang. Itu bener-bener kayak sosok ibu, bener-bener bisa dipercaya, bener-bener sabar banget dan bisa mengarungi itu semua dengan baik gitu. Cuma memang ada tipikal orang-orang yang kayak di file nomor 2 ini, ketika ada dari seseorang yang mereka lindungi atau sayangi sampai berbuat yang kasar ke mereka, kemungkinan besar kekuatan hatinya itu langsung bisa berkurang gitu. Jadi kekuatan hati yang tadi ya, yang ibaratnya kayak seorang ibu yang sembari masak, sembari nenangin anak yang satunya, sembari gendong anak yang satunya, ketika dia itu dijahatin, misalkan kayak dibentak sama suaminya kayak atau gimana, itu kekuatan bisa ngelakuin itu semua bisa hilang seketika ataupun bisa berkurang gitu. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu mempunyai kekuatan hati yang luar biasa, tapi kamu juga memberikan diri kamu apa adanya sebagai seorang manusia. Ini loh, kalau kamu mau aku tetap ada di kehidupan kamu juga harus menghargai aku gitu. Jadi kayak energi terkait tentang pride ya di sini, dimana seorang yang feminim ini bisa memberikan kekuatan dari dalam secara inner ke maskulin, dan yang maskulinnya bisa ngeprotek si feminim tersebut ketika feminim itu memang benar-benar tulus sama dia. Pembawaan yang satunya memberikan kekuatan dari dalam, yang satunya ngeprotek dari luar. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu bisa ngebalance ya, tahu posisi kamu, tahu bagaimana harus bisa menghargai orang, bisa nge-share. Jadi nggak kan setiap orang tuh kayak pembawaannya, aku pengen aku jadi super power, aku nggak akan memberikan bagian dari diri aku gitu ya, kayak semacam kekuatan dari orang lain ketika bersama dengan aku gitu ya, efek atau pengaruh orang lain dengan aku nggak mau kasih, karena aku takut kalau dia tiba-tiba nyakitin aku, dia langsung pergi gitu aja, aku hancur setengah gitu ya. Kalau untuk nomor 2 yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu selalu mencoba memberikan hati kamu kepercayaan untuk memberikan kayak setengah dari hati kamu itu buat mereka. Jadi kayak seseorang yang memang lumayan risk taker lah ya menurut aku, tapi kamu mencoba untuk memberikan kepercayaan yang tulus sama mereka. Ibaratnya nanti akan dihancurkan kayak tadi, mungkin kayak si suami yang ngebentak istrinya, terus ya kamu memang bakal hancur setengah, itu kamu udah siap tentang resikonya, dan kamu ketika jatuh cinta juga siap untuk memberikan all or nothingnya gitu. Jadi kayak kalau aku jatuh cinta, aku bener-bener memberikan sepenuh hati aku, nggak setengah-setengah. Aku akan memberi ruang di hati aku, setengah untuk aku, setengah buat kamu, itu benar gitu. Jadi nggak cuma simbolik aja. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu jadi seseorang yang memang dipercaya, membuat true love-nya itu memang ada gitu. Seakan-akan kan orang selama ini kalau nikah, kalau mendapatkan pasangan, yang penting pasangannya mah baik gitu ya, yang penting pasangannya sayang sama kamu, boro-boro nggak apa-apa deh kamu nggak sayang sama dia, nanti juga lama-lama kamu sayang sama dia gitu kan. Selalu mencoba untuk mencari keamanan untuk tidak tersakiti, setidaknya bisa meminimalisir itu. Pembawaan orang selalu kayak jaga-jaga tentunya kan, dan itu memang pembawaan yang wajar.
Tapi untuk yang nomor 2 yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu seseorang yang berani untuk mencintai dan tahu resiko ketika kamu benar-benar mencintai itu memang akan tersakiti. Kamu sudah tahu resiko itu dan kamu tetap mempercayakan bahwa true love itu ada, bahwa seseorang yang diperuntukkan untuk kamu itu ada. Itu yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Jadi ingin jadi bagian dari keyakinan kamu terkait tentang true love, dan jangan-jangan kamu ada true loveku gitu ya. Sangat indah sekali gitu. Pembawaan kalian itu benar-benar ngebuat orang lain jadi kayak terhanyut dari lagu-lagu kamu gitu ya. Siapa tahu kamu mengekspresikannya itu dalam bentuk lagu yang kayak ya aku sangat mencintai kamu sepenuh hatiku gitu ya, atau ngomongin yang tentang bagaimana keberanian kamu mencintai seseorang. Yang sakit ya sakit ya, rasanya memang seperti itu karena aku berani untuk memberikan seutuhnya diri aku gitu. Tapi setidaknya tidak apa-apa karena setidaknya aku jujur tentang diri aku sendiri. Inilah aku untuk kamu. Kalau kamu ternyata untuk aku ternyata seperti itu, mengecewakan atau menyakiti, ya itulah kamu gitu ya. Siapa tahu jadi inspirasi lagu nih aku omongin gini. Oke, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, file nomor 2. Oke ya. Aku ngerasa di sini memang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu itu seseorang yang selalu berani keluar dan nggak langsung pesimis ketika akhirnya tersakiti, yang kayak aku nggak mau jatuh cinta lagi, aku nggak butuh orang lain, kayak gitu-gitu. Nggak, pembawaannya itu bisa dealing dengan trauma atau kekecewaan yang ada, dan kamu cukup pengertian tentang itu. Kamu tahu kayak semacam berarti ini bukan jodohnya gitu. Orangnya cukup sabar ya menurut aku. Di sini ada being enough. The innermost heart say you are enough. Nowhere to go, nothing to get, nothing to change, no need to grow, more deserving you. Yes, you are love ya. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu orangnya apa adanya kok. Kamu berusaha untuk mensyukuri dengan apa yang udah kamu pernah jalani, udah kamu hadapi, yang kamu benar-benar berikan keputusan atas diri kamu sendiri seperti apa. Kamu ada pembawaan seseorang yang nggak menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Ya udah, itu memang jadi salah satu bagian dari ceritaku. Pernah aku dulu jadi bucin, pernah salah, pernah aku mempercayai seorang yang salah. Ya sudah, memang seperti itu gitu. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, tingkat kedewasaan kamu dalam memahami perasaan kamu dan juga menjalani hidup secara bijaksana, itu jadi salah satu yang membuat mereka jadi melting sama kamu. Karena kamu orangnya romantis banget gitu ya. Mungkin kalau lagu-lagu tuh kayak lagu-lagunya Glenn Fredly gitu ya, lagu-lagunya Brian McKnight gitu, lagu-lagunya agak-agak melo-melo gimana, melo-melo nyeri di hati gitu. Yang nyeri-nyeri di hati gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kamu seseorang yang nggak bermasalah lah ibaratnya untuk menikmati hal yang semua yang bisa kamu rasakan, dalam artian kayak kehidupan kan nggak melulu soal tentang hahaha gitu kan. Jadi kamu seseorang yang membiarkan diri kamu flow aja perasaan gitu ya, mau di saat lagi happy, lagi kesel, lagi sedih, lagi apa, semua kamu coba untuk jujur. Iya, itu memang aku rasakan, itu memang jadi bagian dari hidupan aku. Ya udah, karena aku manusia gitu ya, butuh ada semacam proses, butuh ada pembelajaran ini, dan ya namanya juga kehidupan ya seperti ini gitu. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu kayak seseorang yang nggak membuat drama lah ya, nggak membuat drama dalam kehidupan kamu. Kamu mencoba untuk
mensyukuri dengan apapun yang udah pernah terjadi. Kamu seseorang yang tahu, oh berarti yang pengalaman yang kemarin yang salah itu sebenarnya bukan aku, memang ada hal yang dia cari tapi itu bukan aku gitu ya. Jadi tahu bagaimana cara belajar dari pengalaman masa lalu secara objektif, mencoba untuk bisa tetap waras dari proses kehidupan kamu yang ngebuat orang lain jadi kayak, wah kalau aku jadi kamu sih udah gila sih aku jadi kamu kalau ngadepin itu semua. Tapi kamu punya kayak endurance yang tinggi gitu ya ngadepin itu semua. Oke, aku ngerasain, lihat nih ya, gambarnya aja daun-daun bersama dengan hujan yang berjatuhan. Jadi ini jelas bukan proses yang enak ya. Ketika kamu kayak mungkin dibentak-bentak, disentak-sentak seakan kayak kamu yang bermasalah, ataupun kayak kamu yang kurang, kayak kamu yang tiba-tiba aku jadi inget film yang ini ya, Crazy Rich yang Asian ya kalau nggak salah. Aku lupa sih nama yang istrinya itu. Jadi kayak ada couple di dalam situ yang menurut aku istrinya tuh sangat bener-bener berkelas dan sangat bijak ya. Dia juga bilang gitu ke suaminya yang selingkuh gitu. Dia bilang, aku nggak bisa ngebuat seorang boy jadi man kalau kamu memang bukan man, kayak gitu. Jadi dia ngerti tentang boundaries ya. Yang bermasalah di sini bukan karena kurangnya cantiknya dia, kurang bijaksananya, kurang apa-apa, bukan. Tapi yang bermasalah itu memang si suaminya itu yang kurang bersyukur dan banyak kurangnya juga, yang selalu mencoba untuk melimpahkan kesalahannya untuk defensif lah, bersikap defensif karena dia melakukan suatu kesalahan yaitu selingkuh gitu ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu seoke itu kayak si wanita itu, aku lupa namanya siapa, coba nanti tulis di kolom komen ya, yang bener-bener dia wah keren banget deh. Mulai dari tampilannya tuh bener-bener kayak kalian nih, sophisticated, berkelas, cantik, pintar, bisa berpikir secara waras di keadaan yang enggak waras gitu ya. Seseorang yang cukup romantis, seseorang yang lembut ya, benar-benar keibuannya besar juga, pengertiannya besar juga, dan kuat menghadapi semua hal itu gitu. Dan dia menyadari bagaimana akhirnya dia bisa bersyukur, being enough di kehidupannya dia, dan dia tahu dia harus bagaimana dalam keadaan tersulit sekalipun, seperti itu ya. Kemudian di sini ada solitude, hijau lagi dong, luar biasa. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule, without forcing or chasing. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu bukan seseorang yang tadi ya agresif untuk kayak nggak akan dapet lagi orang tersebut, aku akan mohon, aku akan bersujud, sembah sujud kepada dia, aku tangkelin kakinya biar nggak pergi, nggak gitu kan. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, aku ingat juga di film itu dia bener-bener berkelas banget, yang kayak dia nggak mau dealing dengan selingkuhannya si suaminya, dia bener-bener langsung dealing dengan suaminya tersebut dan memutuskan untuk langsung pisah karena suaminya nggak ngehargain dia gitu. Dan aku ngerasa di sini yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu orangnya benar-benar stabil banget ya secara kestabilan emosinya, dan kamu orang yang ngerti nanti namanya jodoh nggak akan kemana. Aku nggak akan kayak bener-bener abis putus langsung ngejar-ngejar orang lain untuk mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan baru biar mantan aku ngelihat kalau aku itu udah bahagia sama orang lain dan dia itu yang nggak benar gitu kan. Banyak banget kan drama-drama percintaan macam begitu ya. Nah di sini kamu bukan sosok-sosok yang suka drama, kamu sosok yang sangat dewasa, solitude gitu ya. Kamu selalu yakin nanti kalau memang ada jodoh yang diperuntukkan sama kamu, yang sefrekuensi sama kamu, nanti akan ada kok waktunya sendiri akhirnya dipertemukan. Gak perlu bener-bener langsung dipatokin, pokoknya tahun ini aku mau nikah, ya kan.
padahal boro-boro sekarang pacaran juga enggak gitu kan. Terus di sini kayak apa ya, pembawaan kayak memaksakan kehendak, misalkan ke suaminya itu, pokoknya aku nggak mau tahu, kita yang udah nikah, kamu sama dia baru pacaran, putusin sama dia gitu ya. Aku nggak mau tahu, kamu udah janji pas satu nikahin aku kamu akan selalu bersama dengan aku gitu. Memaksakan kehendak, udah tahu si suaminya itu jatuh cintanya sama orang lain dan jelas-jelas nggak selingkuh. Kalau udah selingkuh kan berarti nggak menghargai. Kalau udah nggak menghargai, nggak ada itikat baik bahkan dari suaminya untuk minta maaf, malah kayak nyalahin balik, memperkeruh suasana, bikin drama. Ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu orangnya nggak memaksakan keadaan seperti itu. Kamu udah tahu apa yang harus dilakukan, yang bijaksana untuk membuat keputusan apa, dan pergi. Jadi di film itu seperti itu ya, bukan berarti aku nyaranin untuk kalian pergi dari pasangan kalian. Cuma dia itu seorang yang bisa membuat keputusan yang bijak. Jadi nggak karena kepalanya panas langsung, oh gitu ya ternyata, langsung udah kita putus aja, saya pergi, terus habis itu mohon balik lagi besokannya gitu galau-galau. Enggak, dia seseorang yang udah saklek dengan keputusannya, udah fix. Jadi ini bukan keputusan karena marah, karena emosi, tapi ini keputusan yang memang sudah dipikirkan dengan baik dan bijaksana, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu seseorang yang memang gak maksain atau gak ngejar-ngejar seseorang untuk mendapatkan hak kamu gitu ya. Ini kan hak aku sebagai seorang istri, kamu harus bersama denganku gitu ya, harus bersama denganku dan anak-anak dan apapun. Enggak, kamu bukan seseorang yang ngemis-ngemis cinta di sini. Karena di sini ada terkait Leo tadi ya, pride, dan di sini kamu seseorang yang tahu bagaimana akhirnya melewati transformasi keadaan tersulit sekalipun kamu daya tahannya tinggi. Kamu seorang yang bijaksana juga, sangat dewasa dan penuh dengan compassion, pengertian, rasa kasih sayang ke orang lain juga, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu gak akan berubah jadi sesuatu hal yang bukan diri kamu. Itu yang aku rasakan ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, yang membuat mereka jatuh cinta padamu ya. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, aku pakai yang ini dulu deh. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, file nomor 2. Ya, di sini ada life purpose, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu tahu apa yang kamu mau tuju, kamu tahu apa yang ingin kamu kembangkan dalam kehidupan kamu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu seseorang yang mereka yakin ketika mereka bersama dengan kamu, kamu seseorang yang bisa diandalkan, kamu seseorang yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya, kamu seseorang yang bisa melindungi mereka ya, maupun nanti akhirnya anak-anaknya mereka bersama dengan kamu gitu ya, ketika nanti kalian jadi ibu dan bapak gitu ya. Kamu seseorang yang bisa memberikan naungan gitu, memberikan naungan, pembelajaran, pengertian tentang hidup, seorang yang benar-benar menjadi inspirasi ya gitu, kayak seseorang yang wah langka banget nih ada orang kayak kamu di dunia ini gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, file nomor 2. Di sini ada grieving lagi ya. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu seseorang yang benar-benar bisa melewati proses yang luar biasa dalam transformasi, menyakitkan banget. Lihat di sini ada Phoenix yang benar-benar baru lahir ya. Seperti yang kalian tahu juga, Phoenix itu kan konon katanya dia lahir dari abu dia sendiri gitu ya. Setelah dia terbakar abunya, dia akhirnya terlahir dari abunya dia sendiri, dan itu prosesnya sangat menyakitkan karena dia membakar diri dia sendiri sampai jadi abu, dan akhirnya bisa terlahir dari abunya. Dan di sini juga ada
kupu-kupu, transformasinya kupu-kupu kan kalian juga tahu ya, nggak mudah itu semua, dan harus ada saatnya, harus dia struggle, pas satu dia jadi ulet, sampai akhirnya dia jadi kepompong juga, dia harus kayak ibaratnya bertumbuh dalam kepompongnya itu juga lumayan lama, baru akhirnya dia bisa mencoba untuk belajar terbang lagi, entah akhirnya dia jadi kupu-kupu warna biru kayak merah kayak hitam kayak apapun, dia nggak tahu gitu, tapi dia akan mencoba untuk mempercayakan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk jadi lebih baik lagi untuk ke depan. Jadi aku ngerasa di sini yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu seseorang yang sangat bijaksana banget, bahkan bisa memberikan jawaban yang bikin orang-orang tuh mungkin bingung sama ini, mencari jawabannya tuh apa gitu ya, sebenarnya ini tuh kenapa gitu, dan kamu seseorang yang bisa gitu ya ngasihin kayak semacam solusi gitu buat mereka. Kamu seseorang yang dipercaya untuk bisa memberikan kayak semacam pencerahan untuk mereka ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Paul nomor 2, aku ngerasa pembawaan pencerahan ya, illumination itu besar banget untuk Paul nomor 2. Kalian ini memang berarti punya spiritual gift-nya itu gede banget ya untuk Paul nomor 2 di sini. Ya, di sini ada space yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu ngerti banget terkait tentang healthy boundaries yang tadi aku udah bilang ya, dari film, aku lupa deh namanya, Crazy Rich Asian kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada sosok soal itu tadi, ada semacam permasalahan rumah tangga yang akhirnya si wanita ini, udah wanita yang sangat sempurna ini, diselingkuhin sama si suaminya, dan dia melakukan tadi kayak semacam healthy boundaries gitu ya, kasih suaminya, ke selingkuhannya ataupun orang-orang di sekitarnya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu seseorang yang bisa memulai sesuatu hal dari yang baru lagi. Kamu seseorang yang bisa nggak takut untuk ya udah hilang aja gitu, kayak apa ya sebutannya, takut kehilangan itu nggak ada di kamu. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu orangnya cukup yakin dengan apa yang kamu lakukan. Kalau memang ini sesuatu hal yang harus hilang untuk aku sekarang, it's okay gitu. Jadi orangnya cukup mempunyai keyakinan yang besar, berserah kepada Tuhan, dan coba untuk menjalani yang sebaik kamu bisa. Orangnya benar-benar nggak agresif untuk Paul nomor 2 ini ya, sangat berkelas. Di sini ada movement ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu tahu kapan harus bergerak, kapan harus berdiam. Kayak tadi, bergerak di film itu, si wanita tersebut, si istrinya itu, dia kayak ada saatnya kayak renungan dulu, membiarkan dulu, sampai akhirnya dia udah tahu apa yang ingin dilakukan, dia memutuskan dan dia langsung bergerak gitu. Jadi aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu selalu menjadi trigger seseorang untuk melakukan transition dalam kehidupannya, dan kamu seseorang yang bisa menjadi role model untuk melakukan transition tersebut. Karena buat mereka yang di luar sana mungkin sulit ya untuk kamu seperti kamu membuat keputusan seperti itu dengan keberanian seperti itu, sulit gitu. Tapi kalau kamu, seakan semua halnya itu jadi mudah ketika kamu sudah mempunyai intention terhadap suatu hal. Ketika kamu pengen pisah dari pasangan, langsung kamu udah tahu memang ini harus terjadi untuk pisah. Ketika kamu ingin melakukan suatu hal juga, kamu tahu kapan harus bergerak, kapan harus stay dulu gitu ya, nggak do nothing dulu lah, jangan bergerak dulu. Itu juga aku ngerasanya kamu orang yang cukup strategik ya. Aku ngerasa kalian orang-orang yang cukup sadar dengan apa yang kalian lakukan gitu.
gitu ya. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paloma 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung ya follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Tuh ya, file nomor 2 ijo semua di sini, ijo biru, benar-benar terkait tentang growth sih memang ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu orang yang gak membiarkan diri kamu buntu, menghadapi jalan buntu gitu, enggak. Kamu selalu tahu caranya untuk mensolusikan keadaan tersulit sekalipun. Jadi luar biasa sekali file nomor 2 ya. Oke, kita lanjut untuk file nomor 3 yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Dakini ya, the alignment feminine. My gut instinct is wise beyond reason. I trust my intuition to guide me. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu ibaratnya kayak sosok Earth Angel gitu yang aku ngerasain. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tuh kayak sosok divine gitu, yang energi-energi yang mungkin membuat mereka tuh ketika ngelihat kamu tuh rasanya kayak ngelihat bidadari gitu ya. Seolah-olah kamu tuh kayak bukan manusia gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, mereka terpesona dengan kayak aura kamunya itu bener-bener aura seorang yang memberikan cinta yang tulus, unconditional love-nya tinggi banget. Keibuannya besar sekali. Segala sesuatu hal di diri kamu itu seakan-akan mereka itu kayak nggak selevel sama kamu, dari cara berpikir, dari tampilan, dari kesadaran secara intelektual, secara spiritual, kepintaran secara spiritual ya. Seolah-olah kamu itu selalu ada di atas mereka. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu kayak bukan manusia sih yang aku ngerasain. Alien kali-kali ya ini Kak. Aku ngerasa di sini saya mulai dari tampilan kamu ya. Tampilannya kamu nih, orang-orang sekarang lagi tampilannya? Cewek mamba, cewek kue gitu ya. Cewek apa lagi sih? Cewek kue tuh yang pakai baju-baju pastel gitu ya. Mamba tuh yang item-item. Terus ya ada cewek cewek bumi ya, kalau nggak salah, yang pakai warna-warna earth tone katanya. Aku lupa cewek-cewek apa aja. Nah, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu tuh nggak ngikutin tren-tren masa kini yang kayak gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu itu punya kayak style yang memang bener-bener nggak sesuai dengan waktu gitu. Dalam artian, kalau kamu tampilannya tuh kayak, aku tiba-tiba jadi inget Anggun. Nah dari artis Anggun ini, kamu kan tahu ya kalau Anggun ini dari dulu sampai sekarang ya tampilannya begitu aja. Mau ada tren apa aja seperti itu. Ciri khasnya rambutnya panjang, lurus, bukan sebahu ya, medium hair gitu ya. Kemudian dia dengan kulitnya, skin tone-nya seperti itu, dengan pembawaan yang seperti itu, dengan aksesoris yang seperti itu, dengan pakaian seperti itu. Aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tuh otentik banget gitu. Jadi kamu nggak ngikutin tuh yang kayak lagi sekarang, kayak model cewek mamba, cewek kue yang gitu-gitu, nggak ada. Kamu bener-bener punya style kamu sendiri yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu selalu mempercayakan insting kamu ya, untuk berpendapat. Bahkan kamu kayak energi-energi old soul. Mungkin kamu orang yang pakai jarik di saat orang-orang sekarang udah pakai celana, cewek-cewek gitu ya. Mungkin kamu seorang yang
pokoknya tampilan luar kamu itu nggak berubah, yang aku ngerasa dari dulu sampai sekarang ya begitu gitu, atau dari tampilan kamu yang sekarang cukup ikonik yang nggak ngikutin tren zaman sekarang gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu mempunyai daya pikir, pandangan yang nggak banyak orang lain bisa ngerti ataupun sampai situ. Kayak seolah-olah kamu tuh cara berpikirnya itu benar-benar incunnya sama universe gitu ya. Bukan dibilangin kamu gila, enggak, kamu gak gila. Cuma kayak yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu benar-benar bisa memberikan kayak semacam apa ya, pandangan yang nggak mereka bisa pikirkan sebelumnya. Dan kamu orang yang selalu ngikutin intuisi kamu, mempercayakan intuisi kamu, nge-guide kamu kemana, kamu ke situ. Kamu seseorang yang kalau aku lihat dari gambar ini ya, ini kan kepalanya kan kepala apa ya, kayak wanita yang, aku kok jadi inget kayak Bali gitu ya. Apa ya di sini juga yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kayak energi goddess gitu ya. Bali, orang-orang Bali yang bener-bener kayak apa, budayanya tuh kental banget. Jadi mungkin kalau misalkan kamu orang Toraja, kamu kelihatan banget gitu ya, mulai dari apa ini, tuh bone-nya kamu ya, mungkin tulang muka, tulangnya kamu yuk kelihatan gitu, structure bone-nya orang Toraja, skin tone-nya orang Toraja gitu ya. Bener-bener mukanya kamu tuh muka-muka orang yang bener-bener dari turunan kamu, generation-nya kamu gitu. Terlihat dari keberadaan kamu aja itu bukan seseorang yang biasa gitu, yang aku ngerasain, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu tuh bener-bener one of a kind, seolah-olah tadi kayak earth angel gitu. Aku ngerasain kayak seseorang yang kecantikannya itu bukan kecantikan orang-orang pasaran, terlihat berkelas, terlihat autentik ya. Aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta padamu kayak ini, pembawaannya kamu itu sesuai dengan culture-nya kamu, dan ini udah kayak semacam apa ya, secara generasinya kamu. Jadi kayak ibunya kamu ngelakuin ini, kakek kamu ngelakuin ini, buyut kamu juga ngelakuin ini atau memakai ini gitu. Jadi kayak turun temurun gitu, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu kayak mempunyai prinsip turun temurun, atau yang kamu kenakan itu udah ada yang memang turun temurun tampilannya seperti itu. Bener-bener kayak nge-cherish ya culture di generasi kamu, dari leluhur kamu. Itu yang aku rasakan ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu seseorang yang tidak bisa dideskripsikan secara nalar atau logik. Apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan bimbingan dari intuisi kamu. Kamu seseorang yang dipercaya memang mempunyai insight yang langsung, ibaratnya dari Tuhan, dari semesta ya. Kayak kamu kayak bisa berkomunikasi dengan mungkin the divine source, ataupun hal-hal yang nggak semua orang bisa gitu ya. Kemungkinan kamu punya kayak semacam spiritual gift untuk memahami spiritual lebih tinggi lagi, yang membuat mereka jatuh cinta padamu. Kamu seseorang yang teguh ya. Kamu seseorang yang benar-benar tidak tergoyahkan, bahkan ke hal-hal yang terlalu materialistik ataupun apapun ya. Tiba-tiba kan orang-orang kalau ngelihat kayak apa nih, VBTS lewat langsung gitu ya, bawaan dengan kerubungin atau apa, itu kamu tahu buat kamu itu nggak penting, buat aku bukan itu life purpose aku. Bukan, aku juga nggak terlalu ngerasa sangat ngebuat dia itu idol yang banyak diidolain orang-orang itu sangat wow, dibuat aku sih enggak gitu. Jadi kayak yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tuh seseorang yang benar-benar fokus dengan apa yang jadi tujuan hidup kamu, sama sekali nggak ngurusin kayak gosip terkini, kayak
uh, pembawaan yang halu-halu boyfriend apa gitu, enggak. Tiba-tiba ada orang yang datang ke kamu bawa semiliar juga kamu tergoyahkan juga, enggak. Jadi kayak yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu mempunyai kayak tujuan dan nilai tersendiri yang acuannya bukan di bumi ini aja. Kayak kamu memang acuannya untuk misalkan nih ngebuat dunia ini jadi lebih damai lagi. Akhirnya kamu fokusnya kayak ke lembaga amal mungkin, atau ngikutin aktivitas sosial yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu. Kamu tuh sibuk dengan fokus kamu itu, nggak tergoyahkan dengan hal-hal yang nge-distract di sekitar kamu. Itu yang aku rasakan ya. Mungkin kamu lihat nih ya, kayak tampilan kamu kemungkinan besar simetris ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu seseorang yang cantiknya sangat natural. Aku tiba-tiba jadi ingat kayak Happy Salma, siapa lagi, yang benar-benar kayak Indonesia banget, yang kayak Anggun, Anggun C. Sasmi, terus ya siapa lagi ya, yang mukanya tuh kayak muka-muka Indonesia banget, yang kalau pakai baju dan apa tuh ikonik ya, itulah aku gitu yang aku rasain. Dan tampilannya tuh kayak ada yang memang by culture-nya gitu ya, yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, Hal nomor 3 yang membuat mereka jatuh cinta padamu, aku ngerasa yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu tuh seseorang yang sebenarnya punya banyak banget beban dalam kehidupan kamu. Kamu punya banyak pembelajaran dalam kehidupan kamu yang ngebuat kehidupan kamu jadi kaya akan kebijaksanaan dan knowledge yang aku rasain. Makanya banyak orang nggak ngerti karena mereka belum ngadepin ya. Di sini ada Two of Earth, kemudian di sini ada Seven of Water, dan di sini ada Page of Fire ya. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu seseorang yang selalu mengikuti tadi ya, intuisi kamu untuk melakukan segala sesuatu hal. Kamu seseorang yang penuh dengan aktivitas, daily activities ya kamu padat, dan kamu seseorang yang sebenarnya punya banyak peluang dalam kehidupan kamu. Banyak banget yang suka sama kamu, banyak banget yang nawarin kamu A, I, U, E, O, tapi nggak ada yang bisa ngebuat kamu ke distract dengan apa yang kamu coba untuk tuju. Jadi orangnya benar-benar fokus gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu orang yang selalu mencoba ngebalance situasi di kehidupan kamu ya, daily activities ya kamu. Meskipun kamu sibuk, meskipun kamu penuh dengan kegiatan, kamu selalu tahu gitu ya apa yang perlu kamu fokusin, apa yang perlu kamu persiapkan untuk ke depan. Kamu selalu kayak mempunyai high purpose gitu, kayak tujuan-tujuan mulia untuk melakukan kegiatan daily activities kamu. Jadi kamu gak ngebiarin tuh kayak cuma misalkan cuma nongki di mall doang gitu ya, daily activities aku. Habis itu aku medsosan, habis itu aku hahaha sama teman-teman, cuma sekedar kayak gitu. Itu gak ada sama sekali dilakuin di poin nomor 3. Ketika melakukan suatu hal atau kegiatan dalam kehidupan, aku ngerasa di poin nomor 3 itu pasti make sure itu pasti ada tujuan yang baik, high purpose-nya seperti apa, dan selalu mencoba untuk ngebalance situasi kehidupan kamu. Ketika kamu melakukan satu kegiatan, bukan berarti akhirnya workaholic terus-terusan kerja untuk fokus ke high purpose kamu, enggak. Kamu akan coba untuk ngebalance situasi dengan misalkan udah banyak bekerja ya, kan ada yang bilang work hard play hard. Nah di sini aku ngerasa nggak seperti itu. Ketika kamu udah work hard juga, kamu mencoba untuk bukan play hard ya, kayak relaxing ke tempat yang lebih kayak nature, in tune with universe, untuk grounding gitu. Jadi bukan
yang akhirnya play hard terus ya party minum alkohol atau apa kayak gitu-gitu, nggak ada. Pal nomor 3 di sini bener-bener menyadari kayak minum alkohol itu nggak baik buat kamu, ngerokok nggak baik buat kamu. Jadi pasti yang kamu lakukan bener-bener bukan sesuatu hal yang merugikan diri kamu lah, karena kamu tahu gitu ya, your body is your temple gitu ya. Jadi selalu menjaga dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu. Jadi bukan tipikal orang yang kayak melakukan tidak menyadari apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu konsum di keseharian kamu. Kamu make sure ketika kamu melakukan suatu hal di kehidupan kamu benar-benar memang ada tujuan baiknya, ada manfaatnya gitu, yang membuat mereka jatuh cinta ke kamu. Kamu seseorang yang memang selalu bisa melihat kesempatan di keadaan yang benar-benar mungkin udah gelap, orang lain tuh nggak tahu sebenarnya itu bisa melakukan, ada pilihan yang lain gitu ya. Jadi kamu seseorang yang bisa memberikan pandangan, kamu bisa kok, kalau kamu macet di sana kamu bisa lewat yang sini. Oh emang bisa ya, emang ada ya gitu. Jadi ada hal yang di diri kamu tuh selalu kayak bisa membukakan new opportunities buat orang lain ataupun peluang buat orang lain gitu ya. Oke, kita lanjut di sini untuk pile nomor 3 ya, yang membuat mereka jatuh cinta padamu, pile nomor 3. Kamu orang yang sebenarnya udah ngalamin permasalahan hubungan yang lumayan traumatis, sangat aku ngerasa kayak sangat bikin kamu trauma, yang bikin kamu sedih banget, desperate banget. Aku ngerasa kayak yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu udah ngalamin situasi yang sangat menyakitkan di proses kehidupan kamu, dan kamu tahu di saat keadaan itu benar-benar nggak ada orang yang bisa nyamatin kamu lah, atau bisa membuat keadaan jadi lebih baik kecuali Tuhan. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu benar-benar berharapnya ke Tuhan gitu, bukan ke manusia. Yang kamu sangat percaya banget Tuhan bakal selalu ada buat kamu, selalu ngelindungin kamu, dan kamu bener-bener langsung menyerahkan diri kamu gitu ke Tuhan gitu ya. Apapun yang akan terjadi, aku yakin itu yang terbaik untuk aku, tolong bimbing aku. Makanya kamu tuh bener-bener untuk pile nomor 3 kayak bener-bener diprotectednya tuh secara divine gitu. Tuhan bener-bener kayak ngeproteknya bukan berarti ngeprotek terus kamu akhirnya nggak end up sama siapa-siapa ya, tapi bener-bener kamu kayak diberikan sensitivitas yang lebih dalam your gut feeling atau intuisinya kamu, sampai akhirnya bisa nge-guide kamu di keadaan yang benar gitu, di keadaan yang terhindar dari keadaan yang orang-orang yang kurang benar atau yang toksik kayak gitu-gitu. Jadi kenapa kamu jadi semakin lebih lagi berserah pada Tuhan, karena kamu benar-benar ngerasa ya di keadaan yang sangat sulit kemarin itu, yang dulu itu, kamu benar-benar dapat pencerahan dari Tuhan dan dapatkan kayak semacam spiritual gift yang lebih terkait tentang intuisi kamu ataupun mungkin vision kamu akan masa depan. Ketika kamu lihat orang, orang ini kayaknya kurang baik nih niatannya sama aku, sama orang lain, kamu tuh sangat sensitif, jadi kamu bisa terhindar dari hal-hal yang kurang baik gitu. Di sini ada gratitude. Find just one thing that you feel grateful for right now and let the gratitude pour through your body. It's a healing balm like the warmth of the sun. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu di keadaan tersulit sekalipun, dengan pembelajaran yang sangat menyakitkan itu, kamu selalu tahu caranya bersyukur. Mantap bukan? Jadi udah kebayang tuh orang-orang kayak aku apa sih gitu ya, aku mah apa atau butiran debu gitu ya, ini dia udah kayak Dewi banget, udah cantik, udah
benar-benar baik gitu ya, dan orangnya benar-benar ibaratnya kuat ngadepin ini semua dan sangat mempercayakan dirinya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Wah, ini mah ya udah kayak ibaratnya kayak bidadari yang tidak tergapai gitu rasanya ya. Kemudian di sini ada contentment. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Ya, jadi di sini yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu menyadari banget lah dengan semua hal yang udah terjadi, apa yang kamu miliki sekarang, kamu udah coba untuk nikmati apa yang ternyata akan terjadi dan yang nggak bisa kamu kontrol, udah kamu serahkan bener-bener kepada Tuhan. Jadi apa ya, kamu udah kayak tahu ranahnya kamu mana, ranahnya universe mana, ranahnya Tuhan mana, dan kamu apa ya, nggak banyak melakukan usaha-usaha yang mungkin orang lain kayak kalau menginginkan sesuatu hal harus sampai goal dong gitu. Kalau kamu pengen, ibaratnya kalau kamu mencintai seseorang jangan biarkan dia pergi gitu kan. Nonsens itu yang bilang cinta tak harus memiliki, yang gitu-gitu kan banyak ya. Tapi untuk Pal nomor 3 di sini bukan seseorang yang akan nahan-nahan untuk orang lain untuk pergi. Ini adalah seseorang yang kayak kalau tahu orang lain misalnya pasangannya ingin pergi, dia yang langsung kayak ya udah lakuin apa yang menurut hati kamu benar gitu, meskipun itu sesuatu hal yang akhirnya merugikan, dampaknya merugikan untuk Pal nomor 3. Tapi Pal nomor 3 tahu banget untuk kayak nggak ada yang apa ya, perlu dikontrol sama Pal nomor 3. Kalau memang harusnya keputusan seseorang seperti itu, dia nggak akan coba untuk campur tangan juga. Kamu mau ninggalin aku ya udah, kamu mau cerai dari aku ya udah, nggak ada usaha untuk menahan atau apa, nggak ada gitu ya. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, dream. So ya, cantik banget ini warnanya, aku suka. Kemudian di sini ada courage, luar biasa. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu jelas ya, keberanian kamu untuk bermimpi, memimpikan hal yang gak masuk logika, yang bikin orang lain geleng-geleng. Ngapain sih kamu nunggu di situ terus gitu ya, ngeruk-ngeruk, udah dibilangin di situ nggak mungkin ada mata air, ngapain sih kamu terus ngegali gitu ya. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu seseorang yang selalu yakin tentang diri kamu sendiri, yakin tentang intuisi kamu, yakin message dari universe ataupun Tuhan untuk kamu, dan kamu akan melakukannya, tetap melakukannya. Sangat berani untuk bermimpi, berani untuk mendalami apa yang kamu mengerti dari message-nya Tuhan ke kamu ya. Karena nggak semua orang punya bakat untuk interpretasi pertanda-pertanda. Kalau kamu bisa kayak wah bentar lagi mau hujan gitu ya, enggak dingin, bercanda maksudnya ya kan. Biasa kalau mau hujan udah kelihatan gitu, langit mendung gitu ya, ada geluduk gitu ya, tiba-tiba udah wangi-wanginya itu udah wangi-wangi mau ada hujan kayak gitu ya. Enggak gitu aja, tapi kamu tuh lebih tinggi daripada itu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, kamu sangat yakin dengan apa yang kamu rasakan. Intuisi kamu mengatakan apa, kamu yakin banget, nggak peduli kata orang. Mau orang lain bilang kamu gila kayak, mau orang lain bilang kamu nonsens kayak, kamu yakin itu beneran terjadi dan akan terjadi memang gitu. Yang membuat mereka jatuh cinta padamu, di sini ada determination ya. Kemudian di sini ada untuk Pal nomor 3 sweetness ya. Yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kamu seseorang yang gak berhenti untuk terus memberikan cinta ya. Walaupun kamu sering dibilangin orang yang keras kepala, kamu tahu
seseorang, siapapun di sekitar kamu itu ada reflektif dari jiwa kamu sendiri. Jadi ketika kamu tahu kamu ingin dicintai, kamu akan juga mencintai gitu ya. Itu mungkin awalnya seperti itu, tapi lambat laun kamu mengerti ketika kamu memberikan cinta yang tulus tanpa ada target-target harapan dan apa, ibaratnya orang tuh kayak datang ke warung beli gitu ya, beli gitu ya, beli permen gitu ya, permennya harganya 500 perak, ngasihnya 1000. Saya nunggu gitu kan, anak kecil ya kan, nunggu mana ini kembaliannya gitu ya, karena nggak mau memberi, memang dari awal nggak mau memberi itu semua uang 1000, pengen tetap ada 500-nya balik dong gitu kan. Jadi pembawaan untuk pahala nomor 3 di sini, kamu tuh kayak ketika kamu ada 1000, kamu memberikan 1000, kamu ketika udah dapet permennya, meskipun itu yang cuma 500 rupiah masih ada kembalian, kamu langsung pergi dari situ. Jadi yang membuat mereka jatuh cinta kepadamu, kalau kamu punya sesuatu hal, kamu kasih tanpa menunggu dan mengharapkan lebih lagi gitu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.